selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, Business.id. Kembali lagi kita di Sase Business Q&A di hari Jumat 19 April 2024. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Akhir hari ini kita ketemu lagi di sesi Business Q&A. Hari ini spesial banget loh teman-teman, karena Business Q&A hari ini akan ditemani oleh expert di bidang sales and operation nih, dan udah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company, yaitu Pak Paras Nasution. So teman-teman yang sudah berhadir, boleh langsung drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Tapi sebelum itu, business planners yang bergabung di Business Q&A ini pasti baru follow Business.id ya. Banyak banget yang baru follow Business.id atau baru kenalan dengan Business.id dan belum tahu program-program apa saja yang disediakan oleh Business.id. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja, dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Karena selain teman-teman bisa akses e-course atau kelas-kelas berbayar kita, teman-teman juga bisa akses video gratis dari sesi Business Forum nih untuk belajar di Business.id. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti kelas-kelas atau pembelajaran gratis nih dari Business.id, seperti Business Q&A kita di malam hari ini. Teman-teman bisa ikut di Business Q&A yang diadakan Business.id sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin dan Rabu malam nih, yang diadakan di jam 19.45 sampai jam 20.45 malam. Biasanya kalau di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Esman. Dan kalau ada spesial Business Q&A seperti di malam hari ini, teman-teman bisa cek lebih detail lagi jadwalnya di feed Instagramnya Business.id. Atau teman-teman nih yang hadir bisa juga ikut kegiatan Business Forum nih via Zoom yang diadakan oleh Business.id. Business Forum akan hadir lagi nih teman-teman di hari Senin 22 April jam 19.30 bersama Pak Paras Nasution yang akan berbagi insight nih seputar pembuatan intensif yang tepat supaya produktivitas dari tim operasionalnya ini lebih meningkat. Pastinya teman-teman yang hadir akan dapat special template nih untuk 50 pendaftar pertama. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Buat 50 pendaftar pertama nanti Pak Paras akan berbagi template nih untuk menghitung atau membuat intensif yang lebih tepat untuk tim operasionalnya teman-teman. Selain itu, untuk Business Forum ini akan ada special guest nih, yaitu Pak Erik Lukman yang merupakan Sales Director dari Energizer Indonesia. Jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan boleh langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya Business.id atau langsung ke Instagramnya Business.id, ada di pin di feed Instagramnya Business.id ya teman-teman. Nah, selain ada kelas-kelas online atau pembelajaran online nih, teman-teman juga bisa ikut kelas-kelas offline atau pembelajaran secara offline, secara tatap muka seperti workshop yang akan diadakan di tanggal 29 sampai 30 April nih, yaitu Sales and Operation Masterclass, di mana Anda akan belajar sekaligus praktek nih seputar go to market, mengambil celah pertumbuhan revenue, masuk dan membangun channel distribusi yang tepat, sampai mereview nih mereview elemen operasional yang lebih efisien. Tentunya pendalaman sales and revenue, juga pengelolaan sales team akan diterapkan di dalam program ini. Sales and Operation Masterclass akan diajar langsung oleh Pak Paras Nasution yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company seperti Coca-Cola Amatil, Axis Cellular, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan boleh langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya Business.id. Teman-teman dapat special price ya yang daftar di minggu ini. Oke teman-teman semuanya, kita udah di 747. Kita coba undang Pak Parasnya untuk bergabung ya. Sama teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Kita coba cek ya ke atas. Teman-teman yang hadir ini dari mana aja sih? Ada Bu Ayu Resti dari Magelang. Yuk teman-teman yang lain juga boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Selamat malam Pak Paras. Malam. Pak. Connecting ini masih. Kayaknya masih muter-muter. Oh oke. Di saya sih udah aman sih Pak, kelihatan mungkin masih agak sedikit low ya Pak. Oke. Kebiasaan kalau hujan kayaknya. Iya Pak, lagi habis hujan juga jadi mungkin agak sedikit gangguan nih saya ya. Cuman di saya aman. Gimana nih di teman-teman? Apakah saya atau Pak Paras muter-muter nih? Boleh bantu dijawab di kolom komentar ya, loading atau enggak nih? Oke, gimana kabarnya Pak Paras?
Alhamdulillah sehat, baik-baik. Hujan tapi panas di sini lagi di Jogja. Betul Pak, di Jakarta ini Pak, udah terik banget siang tadi, malamnya hujan deras. Jadi agak-agak kurang enak nih pastinya buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan juga karena mulai pancaroba lagi. Jadi jangan sampai sakit juga ya teman-teman. Untuk Pak Paras juga nih jangan sampai sakit ya Pak, karena banyak banget kegiatannya yang harus dikerjakan ya Pak. Jadi jangan sampai sakit dan harus sehat selalu. Oke Oke. Pak Paras. Saya senang banget ya akhirnya Pak Paras bergabung nih di sesi bisnis Q&A-nya Bisnis.id spesial di hari Jumat ini. Kita akan berbagi ya Pak seputar sales and operation lebih tepatnya. Jadi teman-teman udah nggak asing ya sama Pak Paras nih yang merupakan expertnya dari sales. Jadi teman-teman hari ini kita akan membahas topik menarik banget nih, yaitu sales is not about closing deals. Nah kita tadi ambil ya Pak kutipan dari Zig Ziglar ya, yaitu sales is not about closing deals, it's about opening doors to meaningful relationship. Jadi teman-teman sales atau closingan ini banyak banget ya Pak sebenarnya meaningfulnya, banyak banget kegiatannya. Jadi teman-teman hari ini Pak Paras akan lebih detail lagi berbagi insightful seputar closing atau sales nih. Jadi teman-teman boleh banget disiapin pulpennya, kertasnya, dan disimak baik-baik insight dari Pak Paras yang akan dibagikan di malam hari ini. Tapi sebelum kita nanti ke sesi tanya jawab ya Pak sama teman-teman yang hadir di sini, kita harus terlebih dahulu dengan insight nih dari Pak Paras yang udah lebih paham nih seputar sales, seputar operasional ya Pak pastinya. Oke, kita dengar dulu insight dari Pak Paras. Silakan Pak Paras. Terima kasih. Eh, Aman ya? Kalau suara sama ini aman? Suara sama eh, video aman? Oke, masih agak loading kayaknya Pak. Iya, gitu. Di sini soalnya muter-muter. Mana ya? Di saya sih jelas sih Pak, di teman-teman juga aman, cuman mungkin agak load di Pak Paras untuk masuk ininya ya Pak. Suaranya ya. Iya Tapi suara aman. Pak, Kalau suara. aman Pak, suaranya aman, videonya juga aman, mungkin karena ada kendala signalnya juga agak telat jadinya Pak, Oh, delay masuknya. Oke teman-teman, kita tunggu dulu Pak Paras untuk prepare lagi karena signalnya tadi agak kurang baik, jadi kita tunggu ya Pak Paras ya untuk bergabung lagi. Selain itu teman-teman, saya juga mau menambahkan nih, teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi nih bareng Pak Paras nih, atau yang teman-teman yang mau coba-coba belajar seputar sales and operational dan mau belajar seputar intensif nih, pembuatan intensif yang tepat, bisa banget ya bergabung di bisnis forumnya Bisnis.id nih hari Senin di 22 April 2024. Kita akan belajar bareng Pak Paras seputar penetapan atau penerapan atau pembuatan atau perhitungan nih seputar intensif yang tepat supaya tim operasionalnya lebih efektif, lebih produktif lagi. Nantinya bareng langsung Pak Paras, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, bisa langsung daftar di link bio Instagramnya bisnis.id. Oke Pak, sudah aman nih Pak? oke, aman Siap. ya. Oke, silakan Jadi Pak. Boleh. selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Dan ini sudah apa ya, kuartal 1 mungkin. Jadi kita udah seperempat perjalanan dari bisnis di tahun ini. Mudah-mudahan semuanya lancar, mudah-mudahan semuanya masuk target sesuai yang diplanningkan, gitu kan ya. Walaupun perkembangan terakhir secara apa ya, global agak mengkhawatirkan ya kan. Ada perang Iran dan Israel yang mudah-mudahan nggak berkelanjutan, sehingga mudah-mudahan cepat selesai sehingga dampaknya tidak meluas gitu ya. Ya kita berdoa seperti itu. Nah, mungkin dari hasil review bisnis teman-teman semua di kuartal 1 ya, ada yang bagus, ada yang kemudian karena kemarin kan kita baru lewat Lebaran ya, dan mungkin banyak yang mendapatkan hasil yang bagus karena momentum Lebaran. Dan biasanya PR nih setelah Lebaran, gitu kan ya. Eh, Banyak ya, maksudnya banyak yang impact setelah Lebaran tuh turun dulu karena orang berhemat dulu, daya beli itu tertahan dulu seperti itu ya. Sehingga nih agak challenging dalam waktu biasanya kuartal kedua gitu. Nah, malam ini sebelum tanya jawab yang bebas soal apa aja, tadi memang saya mau cerita gitu ya, mau sharing atau insight mengenai
sales is not about closing deals gitu ya. Balik lagi soal sales itu bukan cuma masalah kita dapatkan closing atau deals dengan customer atau klien, baik B2B ataupun B2C gitu. Jadi closing the deals itu dapat customer sebenarnya itu opening door untuk membuka relationship yang lebih berarti gitu. Kenapa saya ngomong soal relationship ini? Jadi kebetulan juga saya baru baca suatu riset ya, hasil riset yang dilakukan di Harvard, dan riset ini nggak tanggung-tanggung. Dari tahun 38 sudah dilakukan di Harvard, melibatkan kurang lebih 700 orang gitu, yang kurang lebih 300 orang adalah orang-orang yang kuliah di Harvard, 400 sisanya anak SMA yang ada di daerah yang berbeda lah gitu ya, di Boston. Jadi dari tahun 38 dan masih berlangsung gitu ya. Jadi mereka mengamati, jadi memang kalau di sana riset tuh nggak main-main ya gitu ya. Mengamati orang yang 700 orang ini sampai jadi 3.000 karena punya istri, punya anak, dan yang direktur pelaksananya aja udah yang keempat ini gitu loh dalam riset ini. Dan pertanyaannya, risetnya mengenai apa? Mengenai apa yang bisa membuat orang happy. Jadi untuk menjawab satu pertanyaan itu gitu ya, risetnya tuh dari tahun 38 kayak gitu. Walaupun mungkin riset yang dilakukan oleh kalau saya lihat dari lembaga riset lain ataupun kampus-kampus lain juga banyak. Cuman ini yang agak menarik gitu ya. Dan dari riset itu ada dua gitu dibilang. Satu, pentingnya kesehatan. Hasilnya nih ya. Karena dari yang di riset itu setiap orang itu ditanya, kemudian mereka ada jadi dokter, jadi ada bahkan ada jadi presiden, ada yang mungkin jadi supir bis segala macam, sampai mereka tua gitu kan, karena dari tahun 38. Dan ketika tua pun ditanya, ujung-ujungnya riset itu mengatakan 2 poin besarnya lah. Satu, masalah kesehatan gitu ya. Kesehatan itu yang harus dijaga, karena yang nggak sehat ya gimana mau happy kan, kurang lebih gitu. Dan kedua gitu ya, dan kedua adalah hal yang paling penting dalam membuat orang happy adalah relationship. Ya. Jadi mempunyai hubungan yang meaningful. Ya. Nah, relationship ini baik buat bersama spouse atau keluarga, atau sama istri dan anak, dengan ataupun kakak adik. Jadi itu tuh relationship. Dan relationship juga mungkin dengan teman-teman gitu ya, dengan teman atau komunitas sekitarnya, atau relationship dengan katakanlah kalau kita balik dibawa ke spiritual, relationship dengan Tuhan atau Allah yang di atas gitu ya. Jadi itu semua relationship. Nah, relationship ini menjadi faktor utama gitu ya, yang membuat orang bisa happy. Dan banyak dari yang mereka ditanya gitu, kalau Anda balik lagi umurnya gitu ya, ke muda lagi, apa yang akan diperbaiki gitu? Jawabannya adalah banyaknya gini, bilangnya ya saya sebenarnya pengen bisa lebih happy. Saya nyesel dulu kebanyakan waktu saya buat kerja, kebanyakan waktu saya buat cari uang, saya tidak mempunyai relation gitu loh. Sehingga mungkin hal kedua atau ketiga yang teman-teman mungkin pernah dengar juga adalah it is lonely at the top. Mungkin saya juga pernah dengar ya, lonely at the top. Kurang lebih itu kan gini, kalau teman-teman mungkin yang owner atau pebisnis gitu ya, ketika bisnis makin sukses gitu ya, secara kesuksesan itu membuat antaranya orang-orang jadi banyak kesepian. Karena apa? Karena jarang bisa jadi teman yang benar gitu loh, yang teman yang murni, relation yang benar ketika kita udah di atas, baik dalam bisnis maupun dalam karir gitu. Jadi ketika berkarir pun sebagai seorang CEO lah, katakanlah GM segala macam, wah dari luar kelihatan hebat itu. Tapi yang tadi dibilang, it is lonely at the top, gitu ya. Mungkin saya rasa sebagian teman-teman di sini, kalian mungkin masih muda belum merasakan gitu ya. Tapi ketika yang udah ada senior dan memang itu ngerasain tuh gitu, lonely at the top. Karena mungkin orang jadi deket sama kita lebih karena formalitasnya gitu loh, lebih karena jabatannya gitu. Nah, sehingga jarang yang bisa diajak diskusi, ngobrol, relationnya itu bener-bener nggak terjalin dengan murni gitu, banyak gitu ya. Nah, dari 3 hal itu gitu ya, makanya kalau dibilang sales gitu ya adalah pintu masuk gitu. Sales yang benar adalah pintu masuk untuk membangun relationship yang murni gitu.
Jadi sales itu bukan masalah closingnya gitu. Closing itu deal, terjadi transaksi, ada kita kenal dengan customer atau klien, dan yang harus dilakukan adalah membangun relation tadi gitu. Kalau kita ngomong bisnis kita mau jangka panjang gitu, relation itu dibangun di mana gitu ya. Balik lagi, kalau mungkin B2B gitu ya, B2B, kita mungkin bangun relation mulai dari yang kita connect itu katakanlah di level manajernya, atau bahkan sampai manajemennya, atau mungkin ownernya gitu ya. Nah, masing-masing ini kan bisa dibangun relation gitu. Poinnya gini, kalau teman-teman gitu, kalau kita punya customer yang akhirnya bisa ngebangun relation yang benar-benar akhirnya menjadi relation yang baik, akan membuat mereka happy gitu. Dan ketika mereka happy dan kita juga happy dalam membangun relation, sales itu udah nggak ngomong soal harga, udah nggak ngomong soal quantity gitu, jadi dealnya itu udah menjadi suatu hal yang jadi jauh lebih mudah. Kalau kita ngomong soal gue lagi kurang nih target jualan revenue gue, gampang lah gitu. Kalau kita mungkin punya hubungan yang baik gitu ya dengan klien atau customer kita gitu, atau kalau katakanlah kita meluncurkan produk baru, kemudian cobain dong gitu, gue keluarin produk baru, dengan senang hati pasti mereka kan, ketika relation itu terbangun gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana membangun relationnya kan gitu loh, karena ini membangun kepada hubungan yang sustain, karena kita membangun relation yang benar-benar bukan transaksional jadinya, bukan karena ada jualan belinya gitu loh. Itu tadi, jual beli adalah pintu masuk gitu. Bisa nggak kita membangun itu ke semua customer kita atau ke semua klien kita? Menurut saya kenyataan dan realitasnya bisa jadi nggak semuanya bisa kita bangun relation gitu. Kenapa? Karena apa? Ya karena satu, waktu gitu ya. Kedua, karena membangun relation itu yang murah itu kan butuh waktu ya. Ketemu sekali ngopi ya mungkin relation udah lebih bagus. Cuman kan butuh lebih dari itu gitu ya. Jadi waktu. Kedua, ya tadi relation itu yang terbangun biasanya karena ada kesamaan secara psikologis, secara pandangan, yang membuat frekuensi obrolannya nyambung gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi sesuatu yang omongan bukan cuma ngomongan soal jual beli gitu. Misalnya kan gitu. Misalnya banyak teman-teman tuh yang profesinya katakanlah account management, key account relationship gitu ya, yang kerjanya mungkin lebih banyak main golf karena customernya atau kliennya adalah corporate, mungkin CEO ataupun mungkin manajemen atau tim leadership dari kliennya. Nah, golf itu bisa jadi katakanlah penyambung ya, penyambung frekuensi. Terus apakah kalau udah sama-sama main golf bisa nyambung? Ya belum tentu juga kan gitu. Tapi itu lebih awal untuk mencairkan. Akhirnya kan ketemu juga tuh di luar golf ada lagi kan kita bisa nyambung sama ke klien kita. Nah, ketika kita benar-benar ada yang nyambung biasanya tadi karena hubungannya kita dibangun, oh kita sama-sama punya visi yang sama. Kita mungkin kalau kayak kemarin pemilu misalnya sama-sama pemilih 01 atau pemilih 02 atau 03 itu kan nyambung. Mungkin kalau main golf kemudian ini nggak nyambung di situ ya bisa jadi relationnya rusak tuh kan gitu atau berkurang. Itu contoh ya. Atau katakanlah kita datang dari daerah yang sama, atau katakanlah kita punya pandangan agama dari mazhab yang sama misalnya kan gitu. Nah, banyak hal yang sifatnya jadinya non teknis yang akhirnya bisa sebenarnya kita bangun kalau kita juga benar-benar membangun itu dengan murni gitu ya. Nah, sekali lagi belum tentu ininya bisa kita bangun ke semua customer kita, tapi itu adalah transaksi, adalah jembatan menuju membangun relation. Karena akhirnya baik kita sebagai pihak yang menjual ataupun mereka atau klien kita sebagai klien atau pembeli ya sama-sama kalau relation terbangun apa? Happy tadi frekuensi nyambung, jualan jauh lebih mudah lah gitu ya, simpelnya. Nah, jadi ini applicable nggak? Mungkin
sangat applicable untuk kalau kita ngomong bisnis ini yang B2B gitu ya. Yang kita ngomongnya kliennya mungkin kita nggak ngomong masif, beda dengan B2C yang langsung ke customer atau konsumen. Ada B2C gitu ya, bisnis B2C yang kalau kita misalnya jualan produk yang premium, yang mahal, akhirnya juga bisa terjadi gitu. Secara masif relationnya akhirnya dibangun bukan dengan langsung orang ke orang seperti kalau B2B ya, kita dengan klien tuh ngebangun dengan hubungan langsung. Jadi kalau kita B2C mungkin itulah kita dijembatani oleh brand kita seperti apa, secara emosional itu nyambung nggak dengan pembeli kita, kan jembatan nyambungnya awal pertama dari situ. Kedua, dibangun dengan ketika kita membentuk komunitas berdasarkan pengelompokan customer kita. Misalnya customer kita itu, pembeli kita ada yang pembeli aktif, kemudian kita membuat ya seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali gathering dengan customer kita, sehingga kan lebih intens, lebih mengenal. Dari situ mungkin ada yang kita bisa kenal lebih baik, lebih dalam gitu ya. Nah, cuman bedanya adalah tentu impact dari satu orang dan 2 orang ketika kita punya relation yang baik tidak sebesar kalau B2B. Kita punya hubungan yang baik dengan 1, 2, 3 orang, impact ke bisnisnya lebih besar gitu ya. Ketiga, dijembatani juga dengan misalnya kalau yang B2C ya, ketika teman-teman membangun personal branding, ya kan, interaksi seperti ini itu kan juga salah satu jembatan untuk terjadi relation. Walaupun relationnya nggak sama dengan relation yang tadi kalau kita seperti B2B dan intens, tapi bisa nggak? Bisa ke semua? Yang enggak juga, sama, tetap aja kita punya keterbatasan waktu, kesamaan pandangan yang belum tentu sama customer kita yang di B2C, yang teman-teman bisnisnya B2C. Jadi lebih challenging untuk B2C, lebih applicable untuk yang B2B. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Semua sekali lagi bagaimana kalau kita punya produk, kita punya service, kita punya jasa, kita tawarkan, kita cari leadnya, kemudian kita closing, kita bertransaksi, dan kemudian kita mengenal dan kita ngebangun relation ya. Nah, kitanya di sini baik kita sebagai pebisnis, sebagai owner, maupun kita diwakili oleh tim kita ya. Tim kita maksudnya gimana nih? Biasanya kalau kita bisnisnya sudah agak besar kan ada tim yang khusus untuk account management gitu ya. Karena kalau di bisnis-bisnis tertentu dibilang key account. Nah, kan mereka yang mewakili perusahaan membangun relation tadi nih, ya kan, dengan customer atau dengan klien. Nah, key account ini mewakili perusahaan untuk membangun hubungan dengan mereka, dan mereka yang lebih intens. Sama aja di level ini juga, ketika tim kita, key account kita punya relation yang lebih bagus, meaningful, pasti jualannya lebih bagus, pasti jualannya dia lebih bagus gitu, ya kan. Nah, bagaimana kita mereplikat akhirnya ya, kalau kita bilang jualan kita, revenue kita, omset kita didatangkan dari 2 hal. Satu, dari customer lama, kedua terus mencari akuisisi atau customer baru. Nah, yang customer lama ini gitu kan, bagaimana account management yang kita buat, yang kita bina itu menjadi benar-benar suatu relation yang diwakili oleh tim kita ataupun kita sendiri tentunya sebagai owner ataupun pebisnis gitu. Nah, relation ini sekali lagi yang bisa dibangun, terus dibangun. Ada yang relationshipnya mungkin malah jadi seperti saudara gitu ya. Ada yang memang relationshipnya kemudian karena tadi kesamaan hobi gitu, ataupun kesamaan pandangan soal agama misalnya. Nah, ini relation yang bisa dibangun, yang melandasi kemudian hubungan bisnis yang lebih panjang dan berkelanjutan gitu. Nah, jadi teman-teman, bagaimana membangun relation menjadi suatu hal yang penting yang kita bisa lakukan dengan dengan murni lah ya, dengan genuine, dan kemudian ini kita turunkan kepada tim kita kalau kita bisnisnya sudah punya tim yang fokus untuk account management gitu. Kurang lebih sih gitu insight-nya ya, Raisa ya gitu, pentingnya relation gitu. Ini mungkin kalau kita soal relation penting, ada pasti penting. Cuman tadi saya ngasih beberapa insight gitu ya, beberapa hal yang mengatakan kenapa ini jadi penting. Dan saya yakin juga teman-teman di sini yang karena memang pebisnis gitu ya, rata-rata pasti punya relation tertentu baik ke customer, dan mungkin tadi yang satu kurang lagi dengan dengan supplier kita, dengan vendor kita ya.
itu nggak kalah pentingnya gitu loh. Kalau saya sering berbagi di sales atau operation sebagai founder, sebagai manajemen, kenali kita katakanlah gini ya, customer terbesarnya siapa, kita katakanlah 10 gitu, kenali 3 atau sampai 10 juga vendor kita atau supplier kita, karena bisnis kita kan dibangun dari dua arah, satu dari vendor atau supplier kita, dan kedua dari customer kita gitu loh. Oke, baik Pak Paras. Jadi teman-teman semuanya ya, sebenarnya applicable ya Pak untuk semua bisnis ya Pak. Tetapi balik lagi ternyata ada beberapa ya Pak tantangan nih yang sebenarnya bakal dihadapin ya Pak. Kalau misalkan eh, pembangunan relationship ini ya Pak, kayak B2C tadi. Kalau ke customer itu lebih rumit lagi ya Pak, dikarenakan banyak trik ya Pak. Karena kalau customer ya B2C ya Pak, semuanya masuk ke kita. Kalau B2B kan ada proses lebih lanjut lagi ya Pak yang perlu didalami. Jadi kalau misalkan B2C lebih tricky lagi ya Pak, lebih panjang lagi prosesnya. Nah Pak, mungkin teman-teman jadi mikir ya Pak, kalau apalagi banyak banget teman-teman yang di sini yang hadir mungkin bisnisnya adalah B2C Pak. Lalu kalau teman-teman nih Pak mau coba bangun relationship ya Pak sebagai opening nih Pak, sebagai pintunya nih Pak untuk transaksi lebih lebar lagi, lebih luas lagi, lebih berkepanjangan lagi nih Pak. Buat teman-teman yang bisnisnya B2C Pak, gimana sih Pak cara paling mudahnya nih Pak untuk membangun relationship-nya bareng si customer ini Pak? Kalau kita gini, kita kan punya teori Pareto ya, 20% customer kita menyumbang 80% bisnis, kurang lebih gitu ya. Nah, mungkin lebih banyaknya 20% customer kita menyumbang 60-80% bisnis biasanya gitu ya. Nah, dari yang 20% tadi gitu ya, 20% aja mungkin udah banyak, karena kalau kita ngomongin B2C itu kan mungkin 20% nih, kalau customer katakanlah 100.000, 20% itu udah 20.000, Risa. Jadi kan udah Betul banyak Pak. gitu. Betul. Nah, kita squeeze lagi gitu. Jadi 20% dari 20%. Kan Pareto tadi 20% ya. Yap. Kita ambil 20% lagi gitu. Jadi 20% dari 20%, 4% akhirnya gitu ya. Nah, 4% customer kita berarti kalau kita urutkan secara pembelian terbesar ya, berarti kan tuh yang super Paretonya lah ya, Pareto kuadratnya. Oke, ini siapa mereka kan gitu ya. Ini siapa mereka yang ada di sana gitu ya. Jadi kalau berdasarkan data yang kita punya gitu ya. Nah, yang 4% inilah yang kemudian kita harus bangun relation gitu ya. Karena 4% ini mungkin udah menyumbang katakanlah 30%, 40% bisnis, jangan-jangan kan gitu. Oke. Nah, 4% ini aja udah banyak. Balik lagi nih kan, kalau tadi kita punya misalnya katakanlah ya 100.000 nih customer, 4%-nya udah 4.000 ya kan. Oke. Kalau kita fokus sama 4% aja gitu, dan kemudian ini kita klasifikasikan biasanya ya kan, kita punya kita klasifikasikan customer kita berdasarkan biasanya satu revenue-nya atau kemudian potensinya gitu kan ya. Nah, yang ini kita ngomong itu sih. Nah, kemudian dari situ kita lihat nih gitu loh, bagaimana kita bisa punya hubungan yang lebih baik dengan mereka. Nah, sama aja nih gitu ya. Tadi saya bilang nomor satu, kita buat mereka, memungkinkan nggak mereka kita buat dalam satu wadah komunitas ya kan. Komunitas ini apa nih gitu kan ya. Mungkin bisa nggak kita bikin katakanlah misalnya tadi kalau saya ngomong golf ya, kita bikinin turnamen golf gitu loh. Ada bisnis-bisnis yang membuatkan turnamen golf gitu kan untuk customer-customernya, jadi ngumpul. Ada yang katakanlah membuatkan pengajian ya kan, pengajian untuk para member-membernya. Ada yang kemudian membuatkan katakanlah training atau webinar gitu kan. Itu kan membangun komunitas sesuai dengan value-nya dari customer itu ada di mana. Nah, itu kan jadi salah satu yang membuat kita menjadi lebih dekat dan membangun relation sama mereka. Lewat apa? Ya, lewat keteraturan event-event tersebut gitu ya. Nah, itu wajahnya perusahaan tergambarkan oleh yang 4% ini, karena oh iya nih gitu kan. Saya suka sama bisnis ini karena saya difasilitasi mengaji kan misalnya gitu. Nah, itu kan salah satu bangun relation secara yang lebih masif gitu ya. Bisa nggak kemudian kita bangun yang personalnya tadi? Bisa tentunya gitu ya. Karena kita mungkin sebagai owner juga
apa ya, kalau kita bilang bangun relationnya ya kita akan nongoli event-event tersebut, atau memang kita bisa kontak langsung ke mereka gitu ya. Kita kontak langsung dengan mereka untuk bisa tadi ketemu langsung, ngobrol, diskusi gitu ya. Tadi membuat connection yang lebih kuat. Nah, baik kita sendiri atau katakanlah kita diwakili oleh tim kita. Kalau kita punya timnya nih. Ya, timnya ini gimana? Contoh tadi ya. Ada key account. Oke. Key account ini katakanlah satu orang punya menghandle 50 customer gitu ya. Nah, dia kan pasti punya cara, dia membangun cara untuk terus terkonek sama mereka nih. Kan ngobrolnya kalaupun ketemu kan nggak mungkin ngobrol soal bu mau jualan nih ada nggak, kan cuma jual beli pasti kan. Akhirnya koneksi itu terbangun gitu ya. Itu balik lagi oleh tim kita ya kan ya. Jadi dengan cara apa ya, biasanya mengunjungi atau ada masalah apa dengan minggu ini, ada masalah dengan bulan ini, dan kuncinya biasanya adalah pertemuan secara teratur. Kalau kita punya tim key account nih, ketemu teratur gimana? Kalau sekarang bisa ketemu secara offline maupun online gitu. Jadi punya misalnya satu orang, misalnya Raisa nih key account nih gitu ya, menghandle 100 customer gitu. Kan nggak mungkin juga 100 saya bisa ketemu tiap bulan sekali gitu ya. Nah, ketemunya biasa jadi paling tidak ada sapaan melalui Zoom gitu ya. Mungkin kita ketemu sebulan sekali secara ngopi-ngopi atau kita datang ke mereka. Jadi itu relation yang dibangun oleh tim kita gitu kan ya. Ada nggak cara-cara yang mungkin bisa di luar yang 4% yang perlu dilakukan? Bisa aja gitu ya. Contoh gitu ya, ada kita datang gitu ya, itu kalau kayak dulu di Coca-Cola gitu, salah satunya memang kita itu sering banget harus ikut istilahnya atau trading, jualan sama salesman kita langsung ke customer gitu kan ya. Ya itu kan ngebangun sambil kita mengenal, ngebangun relation setelah dapat feedback. Nah, bisa dalam nggak relationnya? Mungkin dari 100 yang didatangin hari itu katakanlah cuma 1 atau 2 yang mungkin bisa berkesan dan bisa jadi terjalin hubungan yang lebih dalam. Bisa jadi kan gitu kan. Ada saya lihat seorang CEO yang buat konten gitu ya, buat konten dengan cara ngeprank datang ke customernya nih. Dia datang pura-pura beli, pura-pura protes apa namanya, beli barang kok jelek segala macem, sampai itu yang jualannya yang punya toko mau nangis gitu, kayak di kayak buat diintimidasi gitu ya. Tapi setelah itu baru bilang, oh mas sebenarnya saya dari ini gitu, saya sebenarnya cuman ini doang tadi ngeprank, sebenarnya saya datang mau mengapresiasi, terima kasih atas selama ini jualan produk kita gitu kan, dan dikasih hadiah gitu loh. Nah itu event-event 1-2 mungkin yang belum tentu berkelanjutan, tapi itu ngebangun relation yang cukup dalam antara si customer dengan dia kan gitu loh. Ya itu balik lagi ya, itu cara-cara yang dilakukan gitu kan ya. Cara lainnya ya karena sifatnya tadi mungkin dengan B2C lebih luas ya, banyak yang kita lihat teman-teman yang berbisnis sekarang nih, terutama anak muda kan ngebangun personal brandingnya dengan ya live IG gitu. Live IG itu di mana-mana banyak gitu kan. Membangun personal branding di mana bisa langsung diskusi ngobrol dengan lebih banyak dibandingin dengan one-to-one kan gitu. Nah, jadi sekali lagi kita bisa jadi tidak mungkin membangun relation yang baik secara personal, secara mendalam dengan semua customer kita ketika B2C oleh kita pribadi. Nah, kita mungkin tadi bisa jadi membuat relation dengan di antara 4% customer tadi gitu ya, yang kita bangun relation secara langsung karena kita membuat aktivitas. Ada tim kita yang mau juga mewakili kita membangun relation. Mungkin ada lagi, bisa jadi gini, ada lagi tim sales yang lebih luas, lebih banyak. Bisa jadi juga kalau kita mungkin mengenal email marketing, WA marketing gitu ya. Itu kan dalam rangka supaya tetap terkonek. Ya, walaupun secara digital gitu ya, tapi itu connection kan tetap dibangun kan gitu. Nah, walaupun relationnya tadi nggak dalam dibandingin dengan kalau kita cuma sekali datang, ada yang beli, wes selesai masalah kan gitu, tidak ada maintenance-nya kan gitu ya. Susah juga kita akan mengharapkan transaksi yang lebih berkepanjangan ketika relation tidak terbangun kan gitu.
Oke, baik Pak Paras. Jadi seperti yang udah disampaikan juga ya sebelumnya Pak, tadi jembatannya aja ada brand ya Pak, ada brand sebagai jembatannya, lalu kita sebagai CEO atau owner bisnisnya pun bisa melakukan personal branding ya Pak, lewat bisnis Betul. live atau banyak hal. Jadi teman-teman tentunya B2C itu luas banget ya Pak. Jadi Ya. untuk jembatan ya Pak, sebagai komunikasi kita ke customer, kita bisa pakai brand kita ya Pak untuk melakukan Ya. komunikasi. Jadi teman-teman perlu perkuat lagi nih brand-brandnya ya Pak, terutama apa salesnya pun perlu diperkuat tetap ya Pak, karena yang menjadi pintu utamanya adalah di sales. Jadi teman-teman nggak hanya brand yang dipikirkan ya Pak, salesnya juga harus dipikirkan secara mendalam supaya lebih mantap lagi nih komunikasi ke customernya. Oke Pak Paras, boleh nggak nih Pak cerita Pak dari bisnis-bisnis yang Pak Paras pernah temani atau dampingi nih Pak, bisnis-bisnis teman-teman yang pernah Pak Paras temani dampingi nih Pak. Bagaimana sih Pak mereka menciptakan sales nih Pak, yang seperti Pak Paras bilang tadi ya, sales itu nggak sekedar cuman closing deals aja nih. Gimana Ya. cerita seru nih Pak dari teman-teman nih Pak yang selama ini Pak Paras dampingi? Silakan Pak. Ya banyak sih contohnya gitu ya. Contoh-contoh ketika terjadi hubungan yang baik, sales itu lebih mudah. Kalau saya pribadi pernah closing deals jualan katakanlah sampai nilai value barang di atas 1 M lebih gitu ya. Itu nggak mau ya ketemu sama orangnya itu kemudian ayo Pak, ini yuk sambil nyanyi di karaoke, wes ke karaoke nemenin ngobrol gitu kan. Sejam 2 jam gitu nemenin dia nyanyi gitu kan, nyanyi bareng kan walaupun saya nggak bisa nyanyi gitu ya. Ya itu closing the deal dalam miliaran rupiah, selesai itu gitu loh. Eh, itu cara paling gitu ya. Dan yang kedua ya yang juga sering orang cerita itu ketika ada yang kita ngomong soal parenting dan itu sama gitu loh. Jadi ketemu gitu kan ya sama lah gitu tadi, kenal kita datang kita duduk kemudian ngobrol apa yang masuk, ternyata ngobrol soal parenting nih gitu, gimana cara mendidik anak gitu loh. Jadi dari ngomong didik anak yang ngobrolnya tadinya kayak awalnya seperti bahasa seperti gitu ya, tapi akhirnya jadi nyambung gitu. Nah ketika nyambung dan itu lanjut akhirnya gitu loh, nggak cuma sekedar pas pertemuan sekali lanjut nah gitu. Nah dari situ sama gitu, pernah jadi ketika ya biasanya kalau kita orang sales itu kan punya target jualan nih gitu ya, apalagi kalau corporate kan biasanya ada target jualan bulanan, 3 bulanan atau tahunan gitu. Nah ketika kemudian ada saat target yang lagi nggak bagus, minta istilahnya gini, tolong dong, gue jualannya lagi jelek nih gitu kan, lagi kurang gitu kan. Nah itu nggak pakai apa-apa lagi gitu, butuh berapa gitu, butuh berapa, gue kirim aja deh gitu loh. Eh, ada dulu juga, ini saya juga waktu kayak Coca-Cola lah pernah juga gitu ya, pernah juga Coca-Cola nih. Saya juga sering cerita gitu ya. Eh, sama biasanya relation itu udah dibangun terlebih dahulu, terus kemudian ketika akhir bulan ya kita keliling ke toko-toko tradisional yang besar, grosir gitu, grosir kemudian kita ngobrol, ngajak makan gitu, makan bareng ya, nggak ngomongin jualan lah, pokoknya kita makan barengnya dengan satu-satu dengan yang customer besar lah poinnya gitu ya. Ya habis makan gitu ya udah, habis gitu tinggal gimana bisnis gini gitu ya. Eh, Bisa nggak tolong bulan ini ngambil dulu gini, oh siap Pak, tinggal kirim aja Pak gitu. Nah itu ya bisa gitu, balik lagi ya karena relation, bukan karena ngelihat saya seorang GM-nya atau director yang enggak lah gitu loh. Kalau ada kayak gitu paling cuma sekali karena mungkin mereka sungkan ya gitu, cuman itu nggak bisa berkelanjutan. Nah itu contoh-contoh yang apa ya, yang saya sendiri banyak banget sih ngalamin kayak gini gitu. Jadi terbina karena relation. Sama aja juga dengan katakanlah tim-tim dulu di Coca-Cola tuh key account gitu ya, yang key account. Saya lihat hubungannya tuh bagus banget sama customernya. Sehingga salah satu keuntungan yang orang berkarir di bidang itu ketika mereka buka bisnis, customer udah banyak. Karena Betul, apa? Pak. Tiba-tiba Karena langsung ada ya Pak. udah punya relation dengan accountnya gitu. Betul Nah, Pak. itu yang basic, yang terlihat gitu ya. Nah, sama juga gitu loh. Yang mungkin kalau kalau tadi saya lihat
ada Mas Rodi itu di sini ya, mungkin Mas Rodi agak agak beda, dia punya klinik mungkin nggak bisa, orang klinik sekali itu sebulan sekali disuruh jadi sebulan 5 kali juga mungkin nggak bisa kan gitu kan. Betul, Tapi Pak. mungkin oke, produknya nih ada yang baru nih kan, bagus, bisa bisa diambil dulu kalau hubungannya baik gitu loh. Nah jadi banyak sekali mungkin yang kayak gini ya, dari di berbagai level ya gitu. Di Coca-Cola tuh banyak banget ceritanya gitu. Yang bisa sejam kita nggak kelar-kelar ngomongin contoh-contoh gini ya. Dari yang paling paling ekstrim, ini yang kelasnya worldwide lah ya. Jadi satu negara Amerika Latin yang tadinya full Pepsi Cola semua gitu ya, ketika CEO-nya Coca-Cola datang gitu kan, akhirnya main golf segala macam, nginep di rumahnya si, jadi yang menghandle area itu kan distributornya full Pepsi, dan Pepsi menang di sana. Ini datang CEO Coca-Cola tuh di sana sama keluarga makan gitu, terus nginep di sana gitu. Nggak sampai besok malamnya tuh Pepsi udah nggak diambil lagi, full ganti ganti dengan Coca-Cola tuh satu negara, distributornya diganti gitu loh. Nah itu ya nggak mungkin, karena nggak relation gitu loh, ya kan, karena dia juga pasti punya hubungan yang baik dengan Pepsi-nya kan gitu kan, karena dia distributor satu negara. Tapi kemudian ada yang pasti, ada yang lebih nyambung ketika ngobrol sama top-topnya dia secara personalnya ya, pasti ada yang nyambung, nggak cuma masalah bisnis gitu, karena masalah bisnis pasti yang dengan Pepsi juga di jalan kan gitu loh. Jadi ada sesuatu yang nyambung tuh antara dia sama CEO-nya Ola waktu itu. Ini nggak ngomong di Indonesia ya, contohnya kasusnya itu adalah salah satu yang ada contoh ekstrim kayak gitu, sehingga buat bisnisnya gitu ya, wah itu berubah drastis gitu. Nah itu tadi ya, tapi itu B2B kan ya. Nah banyak 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 hal yang maksudnya yang saya alamin maupun di sekitaran saya yang memang menjadi apa ya, menjadi bukti nyata maksudnya, sehingga saya berani share karena juga habis baca teori-teori ini, wah ini menarik untuk cerita soal membangun relation gitu ya. Dan dari relation ini yang kemudian kita ngomong ya, bisnis jangka panjang bisa lebih secure, lebih aman kalau kita mengenal dengan baik customer kita. Salah satu sudut pandang yang lain adalah gini, kita sukses kalau customer kita sukses kan itu. Kita sukses kalau customer kita sukses. Customer kita sukses itu gimana ya, kalau dia bisnisnya sukses atau secara pribadi dia sukses gitu kan. Nah suksesnya mereka tuh apa sih gitu, bisa jadi dua masalahnya. Sukses mereka nggak selalu soal uang, nggak soal bisnis membesar. Sukses mereka kalau kalau mereka happy kan, itu ujung-ujungnya gitu ya. Ada artikel yang saya baca, misalnya di sini ada Gigi, ada Cici, ada siapa lagi nih, misalnya ada Abdul, ada Rodi, ada Ladres gitu. Mereka kalau ditanya ini berbisnis kenapa berbisnis gitu, ada studi yang dilakukan itu. Karena saya pengen dapat uang. Kenapa pengen dapat uang? Karena saya pengen bisa apa ya, memberi nafkah keluarga. Kenapa mesti gitu? Setelah 5 kali ditanya, rata-rata ujung-ujungnya apa? Ya pengen bisa happy gitu. Jadi motif paling basic gitu ya, motif paling basic orang berbisnis, berkarir tadi semua apa, pengen happy. Nah salah satu mendapatkan happy itu adalah relation, jadi temennya deh gitu loh, ya kan. Kalau jadi temennya ya lebih lebih mudah pasti kan gitu loh. Nah jadi mau kita ngomong B2B, B2C, mau dari sudut pandang manapun itu ya, motif basic dari orang berbuat sesuatu banyaknya ujungnya adalah pengen pengen hidupnya lebih happy. Walaupun mungkin ada yang bisa bilang ya saya pengen selamat dunia akhirat, itu ada juga gitu kan, kan? Saya pengen lebih bermakna gitu, saya pengen punya karyawan, jadi kalau saya punya karyawan saya bisa apa ya, mempekerjakan orang, itu membuat saya bahagia, kan bahagia juga ya kan. Oke. Itu salah satu, kita bisa fulfill bahagia itu apa, dengan jadi teman, bangun relation tadi gitu. Jadi agak nggak teknis nih omongan malam ini soal cara jualan, closing, kan dia enggak. Jadi saya masuk dari sisi psikologisnya gitu ya, membangun relation. Tapi kita juga kelihatan kalau kita ngebangun relationnya hanya untuk jualan tuh kelihatan juga maksudnya. Oh, Uh, Dikit-dikit gitu, betul, Pak. bos, gitu. Bos jualan dong, bos ini Betul, PO Pak. ya, itu kelihatan juga gitu. Kalau nggak murni gitu loh, Ya. gitu Reza. Oke, baik.
Oke, jadi banyak ya Pak sebenarnya teman-teman yang saat ini punya bisnis ya Pak, yang sebenarnya ujungnya adalah pengen happy ya Pak, karena seneng nih Pak jualan, karena seneng hobinya jualan. Jadi salah satu ya Pak alasan Ya, juga mereka berbisnis. Jadi teman-teman nih relation ini juga membantu ya Pak sebenarnya untuk selain em, lebih selektif lagi salesnya, lebih meningkat lagi salesnya. Selain itu juga bikin kita seneng ya Pak, selain ada dapat profitnya juga, lebih sustain juga bisnisnya. Jadi teman-teman perlu diperdalam lagi ini salesnya ya Pak. Nah teman-teman ini bisa belajar lebih dalam seputar sales and operation pastinya nanti ya bareng Pak Paras di Sales and Operation Masterclass. Jadi teman-teman nanti kita akan belajar lebih dalam ya Pak seputar go to market, mencari celah revenue dan masih banyak lagi apalagi seputar sales and revenue juga. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk gabung di Sales and Operation Masterclass ya Pak Paras di tanggal 29 sampai 30 April. Nah, teman-teman boleh banget nih untuk tanya jawab juga sama Pak Paras kalau udah punya pertanyaan, karena pasti teman-teman nih masih malu-malu Pak. Kadang nih teman-teman yang hadir tuh suka malu-malu tanyanya, suka masih dipendem-pendem nih Pak. Karena masih ngerasa ragu nih Pak dengan pertanyaannya. Boleh banget tetap ditanyain ya teman-teman pertanyaannya, karena teman-teman nih langsung dijawab lah pertanyaannya sama Pak Paras nih di sesi Q&A. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk tanya-tanya sama Pak Paras ya. Oke Pak Paras, tadi kan kita membahasnya seputar awalan ya Pak, atau ya. saat memulai hubungan sales ini ya Pak. Nah kalau misalkan kita nih Pak sudah melakukan transaksi atau kita sudah melakukan jual beli nih Pak, tetap kan ya Pak harus kita siapin nih Pak relationship-nya sama teman-teman yang menjadi customer kita. Nah bagaimana sih Pak kita memanage-nya atau memaintenance after transaksi ini nih Pak sama customer kita? Ya. Kan balik ya. Makanya gini, kenapa ini saya share karena salah satu nanti juga kalau ya ikut workshop itu kan kita belajar yang namanya customer relationship management gitu kan ya. Bagaimana membangun hubungan relation dengan customer gitu. Jadi CRM ini gitu ya, ada yang bilang CRM lah ya, dari mulai bagaimana membangun dari masih berupa prospek kemudian jadi ada bentuk aplikasi segala gitu. Itu untuk menjembatani bagaimana kita membangun hubungan dengan customer yang berkepanjangan sehingga dari mulai dia masih prospek kemudian menjadi transaksi kemudian menjadi customer, kita harapkan jadi customer berulang dan ujung-ujungnya menjadi customer yang bahkan apa ya menjadi ambasador secara sendirinya untuk brand kita atau advocate gitu ya. Dan itu kan bagian tadi ya, nama ininya aja apa namanya, terminologinya customer relationship gitu ya. Biasanya itu sesuatu yang basic di tim sales. Nah, yang kita bahas adalah dari tadi soal apa di balik relationship itu gitu kan, eh, yang mendasari sehingga tadi dari mulai transaksi kan itu tadi dibilang nih, sales is not about closing. Oke, setelah closing itu adalah door gitu ya. Oh, itu adalah jendelanya atau pintunya untuk kita bangun relation gitu. Jadi kalau transaksi kan tadi bangun relation gitu. Sama juga dengan terminologi CRM yang mungkin udah dikenal gitu ya. Walaupun saya ngerti nih pengertian CRM antara yang satu dengan lain ini beda-beda nih gitu ya. Karena akhirnya tadi ada aplikasi-aplikasi CRM yang sebenarnya lebih bagaimana proses ini kemudian menjadi lebih ilmiah dengan adanya aplikasi sehingga ada data yang dibangun dalam rangka tadi membangun relation. Nah, biasanya gini, sebisnis yang kita lakukan adalah ketika customer masuk menjadi pembeli kita, kemudian kita klasifikasikan memang tadi, ya kan? Customer kita ini katakanlah dari dalam sebulan transaksi ini ada berapa yang bertransaksi kan kurang lebih itu. Nah, dari transaksi sebulan ini kemudian kita lihat, oh mereka ternyata ada yang udah tiap bulan belanja, tiap bulan bertransaksi. Ada yang transaksinya cuma 6 bulan sekali, ada yang memang baru gitu. Ada yang klasifikasi ini yang membuat kita jadi penting untuk membuat relationship tadi gitu loh, secara lebih terstruktur. Ya kan? Awalnya apa tadi? Mengklasifikasikan customer kita. Biasanya klasifikasinya dari apa? Dari data. Data apa? Data customer kan itu ya, data transaksi kan itu. Jadi kalau teman-teman belum mulai membangun klasifikasinya, ya ini harus dibangun gitu loh. Karena tadi kita nggak mungkin punya waktu buat kita sendiri ataupun tim kita untuk membangun relation yang sama kualitasnya ke semuanya gitu.
Kalau tadi saya kasih contoh kan, Pareto-nya Pareto 4% kan itu kan misalnya kan. Nah, itu yang jadi katakanlah prioritas untuk dibangun. Jadi secara strategi bisnisnya, strategi salesnya, oh kita perlu membangun relation dengan yang 4% orang nih kan itu ya. 4% customer kita. Itu yang super super duper penting. Karena mereka adalah penyumbang revenue terbesar kita. Nah, kan balik lagi nih, ada relation yang bisa dibangun secara emosional oleh ownernya, ada yang bisa harus dibangun oleh timnya gitu kan. Dan ada yang harus dibangun oleh mungkin hanya berupa sapaan melalui digital hari ini. Kalau saya kasih contoh balik nih, misalnya contoh balik kayak Coca-Cola deh yang paling gampang lagi mungkin untuk bisa jadi perbandingan ya, gitu ya. Memang itu kan jualannya kalau Coca-Cola sebagai perusahaan distribusinya ya, itu jualannya kurang lebih ke 400.000 tuh customer, warung-warung, toko-toko gitu, dan 400.000 dulu ya gitu. Itu kan customer tuh ya. Jadi kalaupun dibilang B2B ya B2B-nya B2B yang ke kecil-kecil, ke toko lah, ke retail ya. Nah, nggak mungkin tadi walaupun manajemennya, dari CEO-nya, dari director, dari GM semua harus ikut route ride, ikut jualan ya. Kan tuh membangun relation secara masif. Tapi kan nggak mungkin juga semuanya. Tapi relation yang paling basic dibangun apa? Secara distribusi. Ketika salesman kita tuh datang secara rutin, itu tuh ngebangun relation. Nah, ketika salesman tuh datang, katakanlah satu salesman biasanya nih misalnya datang ke 25 toko sehari nih guys saya. Dia bagus gak relationnya dengan 25 toko ini semua? Bisa jadi ada basic yang terbangun karena kan ketemu terus ya secara rutin. Tapi mungkin dari situ ada yang 5 atau 10 yang dia benar-benar relationnya kebangun dengan kuat. Karena ngomongnya lebih nyambung gitu kan. Nah, biasanya ngomong kayak gitu itu yang bisa ngebantu salesman, nah kita ngomong salesman gitu ya, untuk jualan lebih bagus gitu. Nah, jadi semua kalau kita ngomong secara terstruktur dimulai dengan data. Oke. Dari data kemudian kita klasifikasikan. Setelah kita klasifikasikan dan kemudian kita bagaimana kita reach them untuk membangun tadi relation tadi gitu. Ada yang kita sebagai bisnis gitu ya, ada yang tim kita, ada yang mungkin sapaan yang dilakukan secara rutin baik fisik maupun mungkin sekarang digital yang bisa dilakukan gitu. Nah, tadi saran-saran tadi berupa event-event tadi bisa dilakukan lah ya. Ada yang bikinnya pengajian, ada yang bikinnya mungkin edukasi kesehatan gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan yang kemudian tadi ngebangun relation tadi gitu. Oke, baik Pak Paras. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin masih kepikiran ya Pak, after transaction nih, maintenance-nya seperti apa sih, memanage customer-nya seperti apa sih? Kita tadi ya Pak bisa reach out lagi salesman-nya ya Pak, datang ke toko untuk reach out lagi. Bagaimana nih setelah penjualan nih ya Pak, lalu kita bisa bikin event-event nih untuk customer kita, jadi lebih ada maintenance ya Pak, dan kita bisa masih berhubungan supaya tetap terjalin ya Pak, lebih sustain juga, lebih profit juga dari relation tersebut. Oke Pak. Tadi kan balik lagi ya Pak, kita ini bahasnya seputar sales is not about closing deals ya Pak. Kalau begitu ya Pak, kalau saya ambil ya Pak, berarti sales ini bisa jadi kacanya bisnis ya Pak. Kacanya bisnis kita nih seperti apa berhubungan dengan customer-nya. Dan balik lagi, si sales ini bisa menjadi kaca untuk testimoni ya Pak ke customer lainnya, untuk dibicarakan lagi oleh customer. Jadi lebih dipahami gitu ya Pak, lebih oke, kita bisa beli di sini aja nih supaya lebih mantep lagi karena si salesnya ini punya relations yang baik. Nah, menurut Pak Paras tuh bisa nggak sih Pak sales itu dijadikan kaca dari bisnis kita itu? Iya, memang mereka adalah cerminan dari perusahaan kan. Istilahnya gini, frontliner kita lah ya. Frontliner itu kan mungkin ada tim sales gitu ya, atau kalau kita punya toko misalnya kan yang jualan di tokonya ya kan. Kalau bisnisnya mungkin hotel atau katakanlah tadi klinik, mungkin kan tim resepsionisnya itu kan frontliner ya, frontliner yang langsung berhubungan dengan face to face dengan customer kita, dan mereka lah yang menjadi kaca atau refleksi dari apa yang kita janjikan oleh brand kita kan itu ya gitu.
karena itu menggambarkan juga culture yang kita bangun. Jadi relation awal kan dibangun di situ gitu ya. Pasti dari frontliner dulu gitu, dari transaksi, dari interaksi awal, yang kemudian dari interaksi awal itu bisa jadi terjadi katakanlah hubungan transaksi kan gitu ya. Nah, dari hubungan transaksi ini kemudian ketika mereka customer kita tadi punya hubungan yang baik, biasanya ya bukan biasanya, kecenderungannya adalah mereka bisa jadi akan word of mouth, mereka akan mempromosikan dengan sendirinya produk yang mereka suka gitu ya. Dan saya sendiri sering melakukan itu juga gitu. Ketika saya suka sama suatu produk, satu brand, dan menurut saya bermanfaat gitu ya. Di sini ada tadi saya ada Mbak Citra gitu ya. Produknya Vinega namanya gitu kan. Jadi karena buat saya memang bermanfaat ya, saya posting aja gitu. Dan saya tidak merasa harus ada hubungan apa, pokoknya ya saya suka, saya posting. Menurut saya ya, kalau ini bagian saya bercerita gitu. Mungkin buat dia, wah ini ada yang bantu posting, jadi kan organik istilahnya, bukan KOL, bukan hubungan transaksi gitu kan. Nah, tapi banyak kalau orang happy itu yang paling ya at the end gitu ya, at the end ujung-ujungnya gitu ya, yang paling basic di atas transaksi ini adalah memang produknya. Kalau produknya memang jelek, ada juga cerita mengenai yang produknya jelek, ya relation sebagus apapun juga susah juga gitu loh gitu ya. Nah, tapi kalau sifatnya B2B atau kemudian kata jasa, mungkin masih bisa tercover dengan relation. Jadi gini, kita kayak gini lah, saya aktif dikirimin aja gitu ya kan. Kita tuh aplikasi ya, itu kan service sebenarnya ya kan, aplikasi. Nah, aplikasi kita bisa jadi belum tentu sebagus dengan yang lain karena komentar bagus, tapi karena relationnya dengan kita, dengan customer bagus, mereka tetap kirimin aja kan gitu. Itu contoh ya. Jadi basic produknya harus memenuhi kriteria itu iya, tapi di luar itu ya walaupun ada yang lain ya, ada banyak customer yang bertahan karena tadi hubungan yang baik yang dibangun tadi kan gitu. Nah, cara-cara ngomongin baik ya, kalau hari gini memang ya, buat teman-teman yang bisnis pasti apa, data customer, setiap transaksi itu dicatat gitu ya, customer kita siapa, di mana. Semakin banyak database-nya, semakin bagus dalam kita membangun relation bisnis ke konsumennya kita, itu baik itu B2C maupun B2B ya. Kalau B2B jelas lebih terbangun lah karena datanya biasanya lebih kuat kan. Nah, karena transaksinya kan nggak sebanyak kalau B2C gitu ya. Jadi data ini penting tuh, di mana customer kita, tadi ya, dari data itu kita bisa klasifikasikan masalahnya. Jadi ketika kita as a brand, as a business mau membangun relation lebih dalam, pendekatannya itu bisa dibangun berdasarkan data yang kita punya gitu loh. Kalau tadi saya kasih contoh, misalnya teman-teman di sini sebagai business owner yang ngebangun relation, mungkin gini, Reza punya bisnis nih gitu ya. Reza adalah CEO-nya Bisnis ID misalnya kan ngebangun relation juga terbatas, mungkin dengan 100 orangnya udah bagus gitu loh ya kan. Sementara kita punya customer mungkin banyak, itu tadi kan. Nah, kepentingan kita adalah tetap prioritas karena ada waktu dan resources yang terbatas dalam membangun relation kan gitu. Ada nggak, kayak balik gini, ada nggak katakan tadi kita punya Pareto, itu kita harus bangun relation, oke. Ada nggak luar itu misalnya pun ada aja gitu loh. Di luar itu pun akhirnya kalau kita ketemu customer, kita ngobrol nyambung, ya bisa jadi relation, walaupun secara bisnis kontribusi volumenya atau revenue mungkin nggak banyak gitu, which is nggak masalah gitu ya gitu. Nah, ketika kita mau relation secara transaksi tadi, yang penting bagaimana kualitas ini terbangun lebih baik gitu ya. Kalau tadi ngopi itu cuma dasar awal gitu ya, untuk mau relation itu, jadi ngebangun di mana kita terbentuk persamaan. Tapi kalau sebenarnya kita mau bisnis to bisnis, oke, kita bisa bantu tadi bisnis dia dengan bisnis review, kita bisa bantu dia dengan banyak hal itu, sehingga relationnya lebih terbangun gitu ya. Nah, yang kalau secara personal to personal dibangun biasanya tadi karena kesamaan pandang pada beberapa hal yang membuat ini bisa jadi lebih dalam gitu. Dan itu intensitas itu bisa dibangun kalau ada ya sarana untuk bertemu. Kalau sekarang kita ngomong ketemu tadi kan, bisa secara direct offline ketemu, atau sekarang juga secara online kita bisa ketemu dengan customer kita kan gitu. Nah, kurang lebih gitu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Paras. Mungkin tambahan ya Pak. Jadi selain yang Pak Paras sebutkan, teman-teman juga bisa nambahin ya Pak. Pembuatan atau pembangunan sales team yang tepat juga lebih mantap lagi ya Pak. Bisa menambah sustainable lagi ya, menambah profitnya dari Ya. situ ya Pak. Jadi selain persamaan mindset lah, kesamaan yang lain ini, teman-teman bisa nambah produktivitas dari sales teamnya atau menerapkan ya Pak sales teamnya ini agar lebih baik lagi supaya Ya. relationship ini makin lebih lebar lagi ya Pak untuk bisa dijangkau. Oke Ya. Pak, saya ambil pertanyaan dari box Q&A, ada dari Iriko_Chris ya Pak. Untuk closing B2B Pak, kita sebagai sales langsung datang ke perusahaan atau lebih baik kita email nih Pak ke supermarket ya bagian retail nih Pak. Gini, pada dasarnya lebih bagus kalau kita langsung datang, ya kan? Karena email itu ya email basic lah. Kalau email itu kan sebenarnya secara formal bisa dihubungkan sebagai pembuka lah ya gitu kan. Cuman hari gini mungkin ya di bagian supermarketnya, di buyernya atau merchandisernya yang orang yang in charge di supermarketnya kan begitu banyak email yang harus dibuka, begitu banyak mungkin tamu yang harus dihadapin gitu kan, sehingga bisa jadi belum tentu email kita kebalas. Nah, lebih bagus kalau saya sih tadi datang aja langsung, mungkin belum tentu bisa ketemu, cuman dengan kita nongol itu paling nggak bisa oh janjinya kapan lagi gitu loh. Nah, sehingga kita bisa mengatur next kapan kita ketemu lagi gitu ya. Kalau itu udah terjadi lebih gampang gitu ya. Email itu terlalu ya gini sebagai pembuka aja, nggak usah nunggu email. Kalau emang waktunya ada ketemu langsung gitu ya. Tadi eh, tadi saya ketemu dengan teman yang dia memang sales ya, seorang sales manager, dan dia hubungan dengan distributor gitu ya. Ini teman-teman ya mau masuk distributor, jualan itu lewat sama distributor, belum tentu mungkin kalau secara bisnis to bisnis langsung kita presentasi diterima, tapi ketika orang kita itu kenal sama itu distributor, kenalnya baik, produk kita bisa jadi diterima tuh untuk dijualin sama dia kan gitu loh. Nah, itu apa ya, karena ada relation sebelumnya yang dibangun gitu loh. Tadi saya ngobrol sama dia gitu, hubungan dengan distributornya banyak, sehingga saya bilang gini, oh kan nanti kalau ada teman-teman yang mau bisnisnya dibantu masuk distributor bisa nggak? Ya bisa aja dibilang gitu kan. Nah basicnya apa ya, karena dia lebih mudah meyakinkan distributor karena faktor dianya, produknya sendiri walaupun bagus belum tentu bisa diterima gitu loh. Nah jadi kayak tadi yang nanya, ya bangun tuh relation dengan supermarket tadi. Biasanya kan buyer atau merchandiser ya, mereka karena biasanya mereka open kok, cuman masalah waktu. Nah jangan email, datang ketemu face to face lah gitu loh. Orang senang kok pada dasar ketemu orang gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Paras nih atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Paras ya untuk Pak Riko_Chris. Oke Pak, kita sudah di 8.45 malam, sudah di penghujung dari sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Paras atas insight-nya nih, karena seru banget kita membahas sales lagi. Tentunya teman-teman punya banyak problem yang sama ya Pak terkait sales Ya. nih. Tapi sebelum kita tutup Pak, ada pesan penutup nggak nih buat teman-teman semuanya supaya nggak teranggap remeh lagi nih Pak seputar sales yang cuman mikirnya jualan-jualan aja, transaksi aja nih Pak. Silakan. Ya, jadi gini, buat teman-teman saya rasa yang berbisnis ataupun yang di bidang sales sebenarnya mengerti ya gitu ya, bahwa relation itu penting gitu ya. Yang kadang jadi isu adalah waktu dalam membangun relation tersebut gitu ya, tergantung banyaknya customer yang harus dibangun gitu. Itu tadi makanya data mengenai customer kita adalah menjadi hal yang mendasar kita membangun customer relationship kan itu ya. Nah dimulai dari data gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin belum mulai membangun datanya, bangunlah datanya. Karena at least paling tidak gitu ya, kita memulai dari situ tuh. Dimana siapa yang harus kita bangun relationnya sendiri secara formal dan informal dari data yang kita punya gitu. Kalau data nggak dibangun, akhirnya kita sporadis, gitu, ya kan? Kalau tadi kuncinya gitu ya, kenali 4% customer terpenting, gitu. Ya, 4% customer terpenting. Karena bisa jadi kalau mereka meninggalkan kita, revenue kita, omset kita bisa anjlok tuh, gitu. Nah, karena kalau kita tidak mungkin secara sendiri membangun itu, mulailah berpikir untuk membangun timnya, gitu, untuk membangun hubungan dengan yang 4%.
Kalau 4% itu ternyata sedikit dan memang kita punya resource lebih banyak, bangun berarti dengan yang 20% yang Pareto, ya kan? Kan tadi kalau kita Pareto 20%, Paretonya Pareto tuh 4%. Oke. Tapi at least selamatkanlah yang 4%. Bina hubungan dengan 4% itu, karena yang 4% ini biasanya adalah kalau dia B2B bisnisnya besar, kalau B2C biasanya ini orangnya orang penting kan gitu. Kalau dia pembeli produk kita yang sering dan banyak, berarti dia penting nih gitu kan. Satu, punya daya beli gitu kan. Kedua, dia bisa menjadi KOL gratis buat kita kan gitu. Dia menguploadkan brand kita. Jadi bangun hubungan dengan mereka, oke? Nggak mungkin kita bisa jadi kita nggak mungkin sendiri, dan bangunlah tim untuk ke sana, karena mungkin kita nggak bisa jadi tidak mampu atau akan sangat berat bisnis kita ketika kita ditinggal oleh yang 4% ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Paras nih atas insight-nya dan penutupnya. Semoga teman-teman yang hari ini hadir ya Pak, yang hari ini dengerin insight-nya dari Pak Paras nih nggak nganggep remeh lagi seputar sales. Jadi teman-teman semuanya perlu diingat ya Pak, sales itu nggak cuma seputar closing deals. Jadi teman-teman bisa membangun relationship banyak ya Pak. Yang berkesan banget buat customer-nya lewat sales. Jadi teman-teman jangan sampai salesnya dianggap remeh lagi ya Pak, dan harus siapin sales yang lebih baik lagi ke depannya, karena kita udah lewatin kuartal 1, kuartal 2 lagi persiapan lagi ya Pak setelah lebaran ya Pak lagi. So teman-teman, terima kasih banyak Pak Paras sudah meluangkan waktunya di hari ini nih, walaupun sibuk nih tapi tetap semangat untuk ketemu di Special Business Q&A di malam hari ini. Dan pastinya teman-teman semuanya, nanti Pak Paras akan berbagi insight lagi nih nantinya seputar penerapan atau pembuatan atau perhitungan intensif ya Pak, yang lebih tepat nih buat produktivitas timnya. Jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan untuk ikut gabung dan belajar langsung dari Pak Paras nih seputar pembuatan intensif, teman-teman bisa bergabung di Business Forum di hari Senin 22 April jam 19.30 malam bersama Pak Paras Nasution. Teman-teman yang nggak mau ketinggalan bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id atau langsung ke website Instagramnya business.id untuk daftar ya. Oke, terima kasih banyak Pak Paras. Terima kasih juga Business Planner sudah bergabung di sesi Business Q&A di malam hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Senin yang mau daftar, tadi saya coba buatin format buat bisa dipakai. Betul. Karena ada special template juga ya Pak buat teman-teman yang hadir nih di sesi Business Forum. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena Pak Paras akan berbagi special template yang gratis buat teman-teman bisa pakai sampai lama ya Pak, karena itu bisa dipakai berkepanjangan, teman-teman bisa akses terus. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dan untuk gabung di Business Forumnya. Terima kasih semuanya sudah bergabung di sesi Business Q&A di malam hari ini. Teman-teman yang mau menyimak kembali rekaman dari sesi Business Q&A di malam hari ini, boleh langsung cek IGTV-nya business.id atau ke YouTube-nya business.id. Bila bermanfaat buat business planners, boleh langsung di like dan juga share. Dan jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store, karena selain teman-teman bisa akses kelas-kelas yang berbayar, teman-teman juga bisa akses video gratis dari sesi Business Forum untuk belajar. So, terima kasih semuanya, selamat malam dan terima kasih banyak Pak Paras. Terima kasih.